Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dengan NIM 180240504, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang bersama rekan saya Kasmianti. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai hukum agraria. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hukum agraria? Jadi, hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hidup manusia atau kaidah hukum yang mengatur masalah agraria. Menurut hukum positif berdasarkan pasal 1 ayat 4 sampai 6 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pengertian agraria mencakup bumi adalah permukaan bumi, tanah, tubuh bumi yang ada di bawah air. Pertanyaan yang kedua, apa tips-tips yang bisa kamu bagikan ke masyarakat agar terhindar dari mafia tanah? Tips yang pertama, ketahui ciri-ciri mafia tanah. Sangat penting mengetahui bagaimana ciri-ciri dari seorang mafia dalam modus ini. Ciri-ciri mafia tanah ini biasanya berupa pengacara, broker, atau notaris yang tidak jelas. Orang-orang tidak memiliki reputasi atau pengalaman kerja yang jelas atau baik. Ketika melakukan modusnya, biasanya akan memalsukan sertifikat atau bisa juga mengganti nama pemilik sertifikat dengan pemilik yang palsu agar tanah tersebut bisa diambil dan dijual. Tips yang kedua, jangan beri sertifikat tanah sembarangan. Masalah sertifikat tanah tidak boleh diberikan, diurus atau disimpan sembarangan. Sertifikat ini memiliki data yang penting yang dapat digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Untuk itu, simpan sertifikat di tempat yang aman. Ketika ingin mengurus tanah, sebaiknya jangan berikan sertifikat tanah kepada sembarangan orang, apalagi meminjamkan hingga beberapa hari. Hal ini bisa menyebabkan masalah yang akan kamu sesali di kemudian hari. Penipuan dengan meminjam sertifikat tanah sudah marak terjadi, bahkan banyak dilakukan oleh keluarga sendiri. Maka dari itu, jangan lengah dengan orang-orang lain di sekitar. Tips yang ketiga, cek keaslian sertifikat tanah. Tips ini berlaku untuk kamu yang ingin membeli tanah. Ketika membeli tanah, pastikan bahwa sertifikat tersebut adalah asli. Kamu bisa mengecek keaslian ini dari data-data yang ada, atau bahkan bisa memeriksa melalui website online atau ke Badan Pertahanan Nasional. Dengan mengecek keaslian sertifikat tanah yang kamu beli, kamu akan menghindari modus penipuan dari mafia tanah di Indonesia, sehingga kamu tidak perlu mengalami rugi yang banyak atau berisiko kehilangan tanah yang sudah kamu beli. Tips yang keempat, cari notaris yang terpercaya. Tips menghindari mafia tanah selanjutnya yaitu dengan mencari notaris yang sudah terpercaya. Ketika kamu mengurus perpindahan nama atau pembelian tanah melalui notaris, baiknya periksa dulu apakah notaris tersebut memiliki izin atau apakah notaris tersebut mempunyai pengalaman dan reputasi baik di bidangnya. Kamu bisa memeriksa hal-hal ini dengan melihat profil mereka, dari tahun berapa mereka berdiri dan siapa saja klien mereka. Selain itu, kamu juga bisa mencari referensi dari orang-orang yang sudah kamu percayai. Dengan mencari notaris yang berprestasi, maka besar kemungkinan kamu akan terhindar dari modus penipuan tanah ini. Tips terakhir, bertemu dengan penjual atau pembeli secara langsung. Ketika ingin menjual atau membeli tanah, baiknya lakukan proses pertemuan secara langsung. Jika salah satu pihak menginginkan. Tips terakhir, bertemu dengan penjual atau pembeli secara langsung. Ketika ingin menjual atau membeli tanah, baiknya lakukan proses pertemuan secara langsung. Jika salah satu pihak menginginkan pertemuan dengan perantara dengan alasan yang tidak jelas, tolaklah permintaan tersebut. Hal tersebut karena kasus penipuan biasanya memiliki modus seperti ini.
Dengan bertemu secara langsung, kamu bisa menentukan apakah bisa mempercayai partner jual beli tersebut atau tidak, sehingga penipuan dengan modus penjualan atau pembelian tanah bisa dihindarkan. Baiklah, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan dan jelaskan permasalahan yang seringkali terjadi atau muncul dalam pengadaan tanah. Masalah ketidaktersediaan lahan selalu menjadi kendala yang serius dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tentu saja berbagai permasalahan tentang pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan infrastruktur ini dapat menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini yang untuk selanjutnya menjadi fokus dari permintaan Jokowi yang terus menggenjot peningkatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terus mendukung menyukseskan program ini, mulai dari kemudahan perizinan atau diregulasi perizinan hingga penciptaan peluang kerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terima kasih kepada rekan saya Kasmianti telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya mengenai hukum dan politik agraria. Iya, sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.